Oke, ya. Kita mulai ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, terima kasih untuk perhatian saudara ya. Ini baru dua orang yang bergabung dari kelas kita 38 ya, enggak apa-apa. Oke, thank you untuk, boleh dibuka dong kameranya sebentar. Ya. Ya, minggu kemarin saya mendadak tidak bisa memberikan kuliah karena ada perubahan jam pengabdian masyarakat ya di Bayat Klaten. Jadi rencana semula itu sekitar siang jam 1, tapi terus ada perubahan jadwal mendadak berangkat pagi. Jadi saya minta maaf kemarin tidak bisa memberikan kuliah ya tentang materi oksidasi dan reduksi. Tapi materi ini sudah saya share ya, dan saudara bisa mempelajari, dan saya menganggap bahwa saudara bisa dan sudah bisa memahami materi ini dengan menggunakan PPT yang sudah saya kirimkan ya. Oke. Nah, kemudian untuk hari ini kita akan menyelesaikan satu materi yang terakhir yang berkaitan dengan senyawa hidrokarbon atau senyawa organik ya. Nah, materi ini memang mungkin sudah saudara dapatkan sekilas di bangku SMA, dan kita akan menyampaikan sedikit saja karena waktu kita itu terbatas, hanya dalam satu kali pertemuan. Nah, PPT yang sudah saya siapkan itu hanya memberikan gambaran global tentang senyawa organik ya. Dan yang memang agak dikesampingkan yang hubungan dengan itu, yaitu senyawa anorganik, itu tidak ada materi khususnya ya. Nah, ini ada ketimpangan ya, karena senyawa organik lebih populer dibandingkan dengan senyawa anorganik, tapi tidak apa-apa ya. Akhirnya memang yang berhubungan dengan senyawa-senyawa anorganik berupa mineral dan sebagainya itu lebih banyak dipelajari oleh orang-orang mesin, orang-orang biologi ya, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan itu. Baik, kita akan mulai kuliah. Saya bisa minta tolong saudara ya untuk membukakan PPT yang saya kirimkan ya. Dan oke, nanti kalau saudara sambil di tengah jalan mau meng-off-kan kamera silahkan ya. Kemudian sekali lagi minggu depan dan mungkin satu kali ekstra ya di luar pertemuan yang ke-16, nanti saya akan menambahkan satu kali pertemuan untuk ujian akhir. Jadi besok minggu depan itu ada UAS ya. Kemudian seminggu berikutnya saya akan minta waktu tambahan untuk ujian akhir. Karena apa? Karena materi-materi yang belum saya berikan itu nanti akan diujikan dalam 2 kali pertemuan itu. Masing-masing separuh ya. Jadi materi termokimia, materi kinetika, kemudian materi oksidasi reduksi, dan materi senyawa hidrokarbon ya, nanti akan dibagi 2 untuk materi UAS maupun materi kuis saudara. Bobotnya sama ya, gitu. Ya, ada pertanyaan? Ada yang bingung di bagian mana? Oke ya, paham ya? Baik, terima kasih. Izin bertanya, Pak. Boleh Zuta. Untuk materi kuisnya berarti yang reaksi redoks ya, Pak? Enggak, semuanya.
Tapi untuk minggu depan ya, jadi ada 4 materi ya, termokimia, kinetika, reduksi oksidasi, redoks, dan ini senyawa hidrokarbon, itu kan 4. Ini belum saya ujikan semua. Nah, minggu depan saya akan ujikan 2 materi. Ya. Untuk UAS-nya, nanti saya kasih tahu. Ya. Kemudian minggu depannya lagi, materi yang lain yang belum diujikan. Supaya keempat materi ini semua tercover dalam ujian, tetapi tidak memberatkan saudara. Ya. Itu. Terima kasih, Pak. Oke, Sud. Terima kasih ya, Sud ya. Oke. Baik, PPT-nya boleh dipresentasikan. Kita akan mulai kuliah kita hari ini. Ya. Boleh, yang presentasi silakan. Pakai file senyawa organik yang saya berikan, ya. Oh ya, Helda, thank you. Ya. Ya, baik. Terima kasih ya Helda. Ya, bentar. Ya, oke. Jadi kimia organik yang akan saya sampaikan ini ada beberapa sub bahasan ya yang ditampilkan dalam halaman pertama PPT ini. Ya. Berikutnya. Ya. Nah, kimia organik ya itu adalah bagian dari kimia yang mempelajari senyawa karbon. Ya. Nah, selain dari karbon, ya, materi itu dianggap atau termasuk dalam skop kimia anorganik. Ya. Jadi kimia itu pada dasarnya dibagi menjadi 2. Yang organik pertama dan yang kedua adalah yang anorganik. Nah, kemudian di subkimia itu ada kimia hitungan yang digunakan untuk mensupport baik kimia organik maupun anorganik. Ya. Itu kimia analitik, ya, hitungan-hitungan kimia dan sebagainya itu masuk dalam kimia analitik. Kemudian ada lagi yang namanya kimia fisik, ya. Jadi kimia fisik itu lebih berkaitan dengan teori-teori, ya. Jadi akhirnya secara teori dan secara hitungan itu dibangunlah kimia yang dibedakan dalam kelompok organik maupun anorganik. Tetapi kita akan hanya mempelajari kimia organik ya dalam kimia dasar ini. Nah, sifat umum dari karbon ya itu adalah bahwa yang pertama, kebanyakan senyawa karbon itu bersifat non-elektrolit. Ya. Dia tidak, umumnya tidak menghantarkan listrik. Ya, umumnya adalah seperti itu. Ya, beda dengan yang organik ya, karena ada elektron yang menghantarkan arus listrik, jadi dia bersifat elektrolit. Ya. Atau juga ada H+-nya atau OH-nya. Yang kedua, dari senyawa karbon adalah bahwa
laju reaksi dari senyawa karbon itu biasanya lambat, ya. Kalau kita lihat misalnya ya katakanlah bensin ya, kalau kita panaskan dalam udara dalam ruangan di luar ya, warnanya lama-lama akan berubah ya, tetapi prosesnya itu lama ya. Jadi reaksinya termasuk lambat. Yang ketiga ya, banyak senyawa karbon itu mengoksidasi dengan lambat di dalam udara, tetapi akan cepat kalau dipanaskan ya. Ini adalah sifat yang ketiga ya. Jadi kalau dipanaskan dengan dioksidasi itu akan cepat kalau dia dipanaskan. Dan yang keempat, senyawa karbon itu tidak stabil pada temperatur yang tinggi. Ini sebuah sifat ya. Banyak senyawa karbon itu menjadi rusak kalau kita taruh di udara terbuka dan kemudian dia di dalam keadaan panas. Ya. Berikutnya. Oke. Nah, salah satu contoh senyawa karbon yang umum yang lazim kita temui adalah produk-produk minyak ya. Nah, kita tentu mengetahui ya bahwa minyak itu berasal dari bahan bakunya adalah minyak mentah ya. Dan kemudian minyak mentah ini kemudian dibeda-bedakan dalam beberapa kelompok ya. Nah, alat yang digunakan untuk memisahkan ya fraksi minyak satu dengan yang lain adalah yang namanya destilasi fraksional. Nah, secara skematis bisa ditampilkan di dalam gambar itu ya, dari minyak mentah yang dipanaskan akan terjadi proses penguapan ya, dan kemudian kita bisa membedakan titik didih satu dengan yang lain untuk kemudian kita pisahkan ya. Dan ternyata nanti akan kita ketahui bahwa titik didih yang berbeda satu dengan yang lain itu karena komposisi minyak yang berbeda satu dengan yang lain ya. Nah, yang bagian titik didihnya paling rendah ya, itu yang berupa berwujud gas ya. Dan kemudian yang lebih berat itu di dalam kolom fraksi itu semakin ke bawah ya, itu adalah cairan, hingga yang paling rendah itu fasenya berupa padatan ya. Nah, kalau kita lihat fraksi yang paling ringan itu adalah bahan bakar gas ya. Kemudian suhu yang lebih tinggi ya, itu dimanfaatkan untuk bahan-bahan kimia ya. Kemudian bahan bakar kendaraan itu kita peroleh selanjutnya ya. Jadi yang di situ adalah fraksi yang ketiga ya. Jadi bahan bakar untuk premium dan pertalite dan sebagainya itu merek punya Pertamina ya. Di negara lain, di perusahaan gas lain itu diberi nama yang berbeda ya. Kemudian ada juga bahan bakar untuk pesawat jet ya. Pesawat komersial maupun pesawat itu ya. Kalau dulu itu ceritanya bahan bakar pesawat itu kan tidak seperti bensin mobil yang harus dihabiskan, tetapi punya umur, sehingga bahan bakar aftur, aviation turbine itu harus dibuang, meskipun sebenarnya sisanya banyak ya. Nah, kemudian kalau zaman dulu itu biasanya digunakan sebagai bahan bakar dari korek
korek gas itu ya, itu dimanfaatkan untuk itu. Nah kemudian fraksi yang lain ya, itu temperaturnya lebih tinggi lagi, digunakan untuk bahan bakar diesel ya, mesin-mesin diesel di kereta dan kapal dan sebagainya ya. Biasanya perlu kompresi tekanan yang tinggi ya, dan lain sebagainya ya. Akhirnya kita punya fraksi yang padat yang digunakan untuk aspal ya, digunakan untuk hot mix, campuran aspal di jalan itu ya. Itu adalah fraksi yang padat ya. Jadi destilasi fraksional itu memisahkan berdasarkan perbedaan titik didihnya ya. Nah di dalam destilasi fraksional ini ya, seringkali ditambahkan atau digunakan katalis untuk mempercepat reaksi ya. Reaksi apa? Reaksi pemutusan rantai hidrokarbon yang panjang menjadi lebih pendek ya, sehingga dia bisa dimanfaatkan untuk grade yang lebih tinggi ya. Nah, katalis-katalis yang digunakan di Indonesia ini biasanya juga berbasis zeolit ya. Kemudian dia ditumpangi dengan logam-logam logam transisi ya. Kemudian meskipun zeolit kita itu banyak, tetapi dari segi ekonomis dan lain sebagainya, kepentingan bisnis dan sebagainya, kita tidak bisa bersaing ya. Masih menggunakan bahan baku, bahan katalis impor untuk proses perengkahan dari minyak ini. Ya, itu sebuah problem yang banyak kali diusahakan solusinya oleh peneliti lokal, tetapi ternyata masih sulit untuk bisa tembus. Ya, lanjut. Nah, produk minyak ya, ini kita lihat di sini ya. Ini adalah tong atau barel ya. Biasanya minyak itu dijual dalam satuan barel, tong atau drum ini ya. sorry. Ya, jadi kalau kita lihat kembali pada produk minyak olahan ya, ada beberapa maka bisa kita lihat komposisinya ya. Yang pertama adalah gasoline ya, bahan bakar kendaraan bensin itu 19,7 galon ya. Kemudian fraksi diesel dan pemanas oli rumah ya, dan oli pemanas rumah itu 8,4 galon ya. Kemudian bahan bakar jet itu 4,2 ya. Kemudian untuk pelumas itu 4,2 galon ya. Kemudian untuk oli boiler ya. Jadi di industri itu biasanya menggunakan oli pemanas untuk memperoleh panas yang tidak langsung ya. Bukan dengan cara membakar, tetapi dengan melewatkan oli pemanas dalam suatu pipa ya. Kemudian dia dihembus oleh blower. Jadi akan dihasilkan panas yang tidak langsung ya. Dan untuk pendinginnya biasanya air. Kemudian untuk pemanasnya adalah oli. Kemudian untuk fraksi aspal dan jalanan, oli jalanan itu 1,3 galon ya. Kemudian produk kimia yang lain, jadi produk plastik dan sebagainya, Chandra Asri dan sebagainya ya, dia memanfaatkan gas alam untuk kemudian diolah ya menjadi biji plastik ya. Dan juga
produk petrokimia yang lain ya. Petrokimia Gresik itu menghasilkan aneka pupuk dan sebagainya ya, itu berbasis dari produk petro ini ya, berbasis dari industri petro ya. Ini lanjut. Kemudian tentang isomer ini tidak kita bahas secara khusus di sini, tetapi saudara boleh baca-baca ya untuk pengetahuan, tetapi nanti juga akan kita singgung sedikit ya tentang isomer optis maupun isomer struktural. Ya. Dan berikutnya adalah tentang hidrokarbon yang tidak jenuh. Ya. Nah, hidrokarbon itu bisa dikelompokkan dalam dua. Yang pertama adalah yang kelompok jenuh. Yang berikutnya adalah yang tidak jenuh. Ya. Yang tidak jenuh itu yang seperti apa? Yang tidak jenuh itu memiliki karbon-karbon ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3 yang bersifat lebih reaktif. Ya. Sedangkan senyawa-senyawa jenuh dari hidrokarbon itu tidak mengandung karbon ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3, tetapi hanya ikatan tunggal karbon-karbon. Ya. Jadi itu penggolongan hidrokarbon jenuh dan tidak jenuh. Lanjut. Ya. Nah, senyawa hidrokarbon ya itu juga dibedakan dalam kelompok. Yang pertama adalah senyawa aromatis dan yang kedua adalah senyawa alifatis. Ya. Nah, kelompok aromatis ini tersusun dari cincin benzen. Ya, strukturnya bisa saudara lihat di dalam gambar itu di kanan dan di kiri atas. Ya, sama sebenarnya. Ya, cuman struktur gambar di kiri, struktur bensin di kiri itu ya cincinnya berupa lingkaran ya. Nah, aslinya strukturnya adalah kanan ya. Kalau struktur Lewisnya itu di kanan, di situ antara karbon cincin satu dengan yang lain selang-seling, ikatan rangkap 2 dan ikatan tunggal. Tapi sama-sama bahwa cincin itu tersusun dari 6 buah atom karbon yang berikatan membentuk cincin segi 6. Kemudian masing-masing dari atom C itu mengikat sebuah atom hidrogen. Ya. Nah, itu adalah senyawa aromatis. Senyawanya disebut aromatis karena berbau wangi, ya. Parfum-parfum dan sebagainya itu basicnya adalah itu, ya. Tetapi saudara juga harus hati-hati karena kadang-kadang juga beracun ya, beracun. Ya. Kemudian kelompok yang kedua itu adalah kelompok alifatis ya. Jadi senyawa organik ini tidak mengandung cincin bensin ya. Dia berupa rantai lurus atau bercabang. Kembali ke bensin ya, jadi di situ ada beberapa contoh senyawa ya yang menunjukkan ya bahwa senyawa-senyawa itu punya cincin bensin 2, 3 atau lebih ya. Jadi saudara bisa lihat di situ ada C10H9 ya, kemudian ada C14H10 ya. Antrasen maupun fenantrin ya. Cincinnya bisa 2, 3 atau lebih ya. Kemudian di situ ada penomeran yang sistemnya sudah tertentu ya. Warnanya merah 1, 2, 3 dan sebagainya. Ya. Itu standar penomerannya. Kemudian sekali lagi misalnya ya, pengalaman saya kemarin penelitian dengan fenantrin ya, saya mau merengkah fenantrin cincin bensin itu menjadi bahan bakar minyak produk cair yang lain ya, produk cair ya. Tapi ternyata
ketika saya reaksikan dengan katalis, ya, efeknya pada tubuh saya ternyata tidak seperti yang diharapkan, ya. Baunya wangi, ya, tapi ternyata dia itu beracun, ya. Jadi ketika saya penelitian dengan itu, kemudian efeknya itu badan saya lemes tanpa diketahui sebabnya. Kalau pagi itu bangun seger sampai jam 9 itu masih seger, sesudahnya kemudian badannya lemes, dicek di lab dan sebagainya, ternyata semuanya oke, ya. Teman saya kemudian bilang, oh coba Pak dicek itu zatnya apa, ya. Ternyata sudah saya cek, ya, ternyata bahwa fenantrin itu bersifat karsinogen, ya, bersifat membentuk racun atau menjadikan kanker, ya. Jadi kemudian saya minta izin kepada pembimbing saya untuk switch materi, ya. Materialnya tidak fenantrin lah Pak, ganti yang lain karena ternyata saya efeknya pada tubuh seperti itu. Jadi akhirnya saya tidak menggunakan fenantrin, ya. Itu di sisi lain saudara juga perlu untuk menggunakan MSDS, ya, Material Safety Data Sheet. Jadi kalau ingin tahu sifat bahan kimia dari suatu bahan, silakan saudara cari MSDS bahan itu, ya. Kira-kira sifat kimia fisiknya seperti apa, bahayanya seperti apa, ya, sehingga kita bisa memperlakukan zat itu dengan benar supaya kita menjadi aman, ya. Oke, itu pengalaman yang bisa menjadi pengalaman bagi saudara. Kalau besok kerja silahkan cek MSDS, ya, produk-produk yang saudara temui, kira-kira nanti kemudian sifat dan penanggulangannya seperti apa. Oke, lanjut, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan tentang gugus hidrokarbon, ya. Yang pertama adalah alkana dari hidrokarbon, ya. Jadi alkana ini adalah hidrokarbon yang jenuh, ya. Mulai dari C1, CH4 metana, kemudian C2 itu etana. Strukturnya adalah gambar tengah Lewis itu, ya, C2H6, ya. Kemudian propana C3H10, berapa? 9, 11, ya. Oh, sorry, 8. C3H8, ya. Rumusnya C N, N-nya itu subskrip, ya. Kemudian H-nya adalah 2N, ya. N-nya 1 sampai dengan sekian, tak terhingga. Kemudian H-nya itu 2 kali N dari C. Sehingga kita dapatkan ada butana, itu ada 4 buah atom karbon, dan selanjutnya. Nah, kemudian penggambaran dari senyawa hidrokarbon, ya, itu bisa dilihat di dalam struktur Lewis, ya, atau yang struktur stick itu, ya, yang berupa garis-garis sambung atau bercabang. Tidak ada penjelasan tentang atomnya yang ada di situ, baik C, H, dan sebagainya. Tetapi cuma ditulis dalam bentuk stick, ya. Jadi pastilah yang dituliskan di situ, yang di ujung atau yang di sudut itu atom C, ya. Di sudut atau di ujung atau di pucuk itu adalah atom C. Atom hidrogen tidak digambarkan secara khusus. Ya, lanjut.
Nah, ini contoh seri alkana dari hidrokarbon, ya. Formulanya C1 sampai dengan C12 ditampilkan di situ, namanya ada di situ, ya. Kemudian ada data titik beku maupun titik didih, ya, titik beku maupun titik didih, ya. Dan kemudian ada informasi pemanfaatannya, ya, informasi pemanfaatan maupun sifatnya. Dia bisa menjadi bahan bakar gas atau dia menjadi gas lain, ya. Kemudian, ya, bisa juga jadi kerosin atau bahan bakar zat dan sebagainya, atau juga bahan bakar diesel dan sebagainya. Itu hidrokarbon C keberapa itu ditampilkan di dalam data ini, ya. Jadi LPG itu propan butan itu masih biasanya digunakan, ya. Kemudian untuk bahan bakar yang mulai cair itu C5 ke atas, ya, C5 ke atas, ya. Itu adalah bahan baku, bahan itu adalah senyawa yang digunakan sebagai bahan bakar cair kendaraan. Ya, lanjut. Ya. Nah, kemudian kita bicara tentang gugus fungsi, ya. Tadi kita sudah sebutkan ada senyawa hidrokarbon jenuh, ya. Kemudian ada hidrokarbon yang non jenuh, ya. Itu yang kelompok alkena, alkenes bahasa Inggrisnya, dan alkuna, alkenes, ya. Alkena itu memiliki ikatan rangkap 2, ya. Itu gambar strukturnya di antara alkena dan alkuna itu, ya. Kemudian untuk alkuna itu memiliki ikatan rangkap 3 yang tidak jenuh, ya. Kemudian penamaannya itu analog dengan golongan alkana, ya. Cuman ana diubah menjadi ena atau ana diubah menjadi una, ya. Selanjutnya, nah, untuk gas untuk ngelas tuh, ya, kita pakai asetilin, ya. Asetilin tadi strukturnya di halaman sebelumnya, ya, C2H2, ya, kalau tidak salah, ya, asetilin, ya. Itu dibakar dengan oksigen akan menghasilkan suhu pembakaran yang tinggi. Dia bisa digunakan untuk melelehkan atau juga untuk memotong logam, ya. Untuk memotong logam kita menggunakan asetilin ini, ya. Lanjut. Ya. Nah, gugus fungsi, ya, yaitu gugus yang terdiri dari 2 atau lebih atom yang membentuk suatu kelompok yang memberikan sifat, ya. Nah, salah satu contohnya adalah ether, ya. Nah, struktur ether itu punya ciri khas, yaitu bahwa ada oksigen di tengah-tengah dari struktur hidrokarbon, ya. Contohnya adalah CH3O CH3, CH3O CH kemudian CH3 dalam kurung 2 kali, ya. Nah, itu strukturnya ditampilkan dalam struktur yang tengah, ya. Jadi di situ ditunjukkan ada atom oksigen di tengah-tengah dari struktur hidrokarbon, ya. Itu untuk ether. Kemudian ada gugus fungsi yang lain yang namanya adalah aldehid, ya. Nah, aldehid ini punya struktur khas, yaitu adanya O ikatan rangkap 2 dengan atom hidrogen
yang terikat di ujung, ya. Jadi saudara bisa lihat di situ, ya, ada di ujung atau di tepi itu ada atom C yang mengikat oksigen rangkap 2 dan atom hidrogen sebuah, ya, sehingga rumusnya adalah COH, ya. Saudara perhatikan strukturnya. Maaf kalau kita omongkan nanti maknanya sebenarnya bisa lain, tetapi ketika bicara tentang aldehid, strukturnya adalah struktur yang di ujung. Saudara perhatikan di ujung itu ada struktur COH, ya. Nah, di situ untuk penggambarannya kadang-kadang atom hidrogen itu tidak dituliskan ketika sampai ke struktur yang stick, ya. Jadi adalah gugus aldehid, ya, yang ada CO dan CH-nya. Ya, lanjut. Kemudian keton, ya, keton itu ada ikatan rangkap 2 di tengah, ya. Ikatan rangkap 2O di tengah, ya. Itu ada CO, ya, CO, tetapi C-nya itu kemudian bagian dari senyawa organik, ya. Saudara perhatikan gambar di kiri, ya. Dan kemudian yang di kanan itu gugus fungsi asam karboksilat. Itu ada atom oksigen rangkap 2, kemudian ada gugus OH yang terikat pada C, ya. Kita menyebutnya adalah COOH, ya. Strukturnya terlihat di dalam gambar bagian kanan. Ada beberapa contoh itu. Ya, saudara sudah tahu, tapi ini untuk mengingat kembali. Berikutnya, gugus fungsi, ya. Gugus fungsi amina, ya. Amina itu punya ciri khas bahwa ada gugus NH2 di ujung, ya. Ada gugus NH2 di ujung, ya. Yang penting ada NH2-nya, ya. Itu di ujung terikat pada atom C. Itu disebut sebagai gugus amina, ya. Nah, kemudian gugus yang lain adalah ester, ya. Gugus ester ini yang pertama punya ikatan rangkap oksigen pada atom C, kemudian atom C yang lain itu juga mengikat atom oksigen, ya. Tetapi kemudian atom oksigen ini mengikat gugus alkil, ya. Jadi COO istilahnya, ya, COO R aksen, R-nya itu adalah alkil, ya. Saudara ingat-ingat kembali ini. Lanjut 15. Nah, ini summary, ya, dari pembicaraan kita tadi. Ada gugus namanya apa, strukturnya seperti apa, ya. Dan kemudian dibandingkan satu dengan yang lain, ya. Ini untuk meringkas data yang disampaikan di halaman sebelumnya. Lanjut. Ya. Ini masih tentang produk minyak, ya. Jadi polimerisasi untuk membuat plastik, ya. Jadi tadinya, ya, bahan baku plastik, ya, itu adalah gas alam, ya. Nah, contohnya adalah C2H4, bukan C22, ya, C2H4, ya. Jadi C2H4, ya, itu akan mengalami polimerisasi sehingga memiliki struktur vinil seperti gambar rantai di sebelahnya, ya. Nah, itu sebenarnya, ya, gambar rantai yang panjang itu kalau kita lihat di dalam keterangan yang kanan itu tersusun dari, ya, tersusun dari
gambar kanan, struktur kanan yang bawah ya, yang stick ya, C2H4, tetapi C-nya itu satu tangan di ujungnya dipotong ya. Jadi ini adalah sebenarnya monomernya ya. Ini adalah monomernya ya. Jadi produk plastik dan sebagainya itu berasal dari bahan baku gas alam, kemudian menjadi monomer, dan di dalam proses pembuatannya itu kemudian monomer satu bergabung dengan yang lain menjadi polimer, antara lain menjadi produk plastik. Ya ini. Yang bikin tuh Chandra Asri, kemudian petroleumnya itu kalau tidak salah itu Chandra Asri pakai bahan baku dari petrokimia atau dari Bontang ya, gas alam ya. Nah, produk biji plastik Chandra Asri ini lokal ya, tetapi kalau produk-produk impor yang lain itu banyak ya. Yang saya tahu ada dari Perancis, Kanada dan sebagainya, Montel ya. Lanjut. Nah, polimer itu apa? Jadi polimer itu adalah rantai panjang dari molekul sederhana yang namanya monomer ya. Kemudian dia akan bergabung. Nah, polimer yang mengandung gugus vinil itu dikelompokkan sebagai vinil. Nah, beberapa contoh polimer termasuk styrofoam, kemudian teflon, kemudian orlon, dan lain sebagainya. Ya. Nah, plexiglas atau lucid itu kelompok termoplastik ya, yang artinya adalah dia itu lunak dan dapat dibentuk ketika dipanaskan, tetapi menjadi kaku ketika didinginkan. Jadi plastik itu dibedakan menjadi dua ya, yang namanya termoplastik sama termoset. Ya. Termoplastik itu semua memang bahan bakunya dilunakkan, tetapi ketika keluar itu masih masih fleksibel. Tetapi kelompok yang kedua yang namanya termoset ya, ketika kemudian dia keluar dari mesin pabrik, dia keluar didinginkan itu sudah kaku. Ya. Nah, contohnya di sini polipropilen itu termoplastik ya. Polipropilen, polietilen ya. Kemudian untuk termosetnya itu adalah contohnya adalah polyester. Kertas-kertas kemasan itu biasanya polipropilen. Tapi kalau saudara punya plastik yang digunakan untuk mengemas misalnya kado ya, tetapi tidak mulur, cuma mengkilat, itu terbuat dari bahan terbuat dari bahan polyester ya, bukan polipropilen. Kalau polipropilen itu biasanya saudara tarik itu masih bisa mulur ya. Kalau polyester itu saudara tarik tidak bisa. Ya, saudara ulur tidak bisa. Ya, jadi gugus vinil itu seperti gambar di atas, kemudian polietilen itu gambar struktur di bawah. Lanjut. Oke ya, ini ada beberapa polimer vinil yang umum, ada vinil klorida, ada asitonitril, ada propan, ada stiren. Ya. Nah, vinil klorida ini membentuk PVC ya. PVC itu saudara sudah familiar dengan pipa plastik, pralon dan sebagainya itu ya. Itu untuk tubing ya, isolator dan sebagainya, untuk kulit imitasi dan sebagainya. Kemudian poliasikonitril itu juga digunakan untuk industri tekstil dan sebagainya, jadi bahan untuk
kain-kain yang tidak dari bulu binatang atau tumbuhan, itu terbuat dari plastik ya, dari menggunakan ini ya untuk dibuat menjadi kain. Kemudian karpet-karpet tali ya, kemudian untuk pakaian dalam yang tahan panas itu menggunakan propan ya, polipropilin ya, atau juga styrofoam itu untuk membuat styrofoam itu bahan bakunya adalah stiren ya, strukturnya adalah seperti itu. Oke ya, jadi produk-produk plastik ini familiar dengan kita ya, baik untuk kita pakai di tubuh kita, alat-alat perpipaan ya, dan lain sebagainya. Lanjut. Ya. Kemudian ada yang namanya kopolimer ya. Kopolimer itu semacam polimer yang terdiri dari buah-buah monomer yang berbeda ya. Contohnya adalah dinyl dan saran. Jadi kopolimer itu kalau di pabrik plastik itu ya, plastik itu terdiri dari bisa 3 lapisan, yang di bagian tengah, kemudian permukaan atas sama permukaan bawah. Yang bagian tengah itu homopolimernya, plastik biasa, itu sebagai core. Kemudian kopolimer itu kita taruh di permukaan atas atau permukaan bawah ya. Dia seperti polimer tetapi punya sifat khusus. Jadi kalau tidak dikasih kopolimer, nanti plastiknya itu tidak bisa di-printing dan sebagainya ya. Tetapi kalau kita taruh kopolimer di lapisan atas, nanti kemudian plastik itu bisa kita printing, kita bisa cetak ya, kita bisa lapisi dengan logam dan sebagainya ya. Itu karena strukturnya seperti polimer tetapi ada sifat khusus ya. Di industri packing, di industri pengemasan itu plastik yang sepertinya cuma 1 lapis itu aslinya terbuat dari 3 ya. Kemudian dia di printing sehingga seperti dalam kemasan yang kita lihat macam-macam itu ya, atau juga diberi metallizing, lapisan seperti perak, seperti logam itu ya, kemudian dia bisa di printing ya, biasanya berupa gulungan. Kemudian zaman sekarang ya, itu ada mesin yang secara khusus dicetak, jadi sistemnya ban berjalan, bahan produknya kemudian dimasukkan dalam kemasan yang sudah dicetak ya, kemudian dia bisa diikat dengan cara di laminating dan sebagainya. Jadi itu kan modelnya pemanas ya, pemanas tapi mesin, dikasih panas di permukaan plastik, set gitu, nanti kemudian dia sudah lengket. Jadi tidak pakai lem, tapi pakai siling ya. Nah, silingnya itu karena bahan polimernya, kopolimernya di permukaan atas maupun permukaan bawah dari plastik. Oke ya, lanjut. Kemudian yang lain itu sehari-hari dengan kita itu yang namanya teflon ya. Teflon itu strukturnya seperti gambar kanan ini ya, tetapi asalnya adalah dari monomer tetrafluoroetan ya, C2F4 ya, dan dilapiskan di dalam logam, akhirnya bisa digunakan untuk memasak telur tanpa telurnya itu lengket di wajan ya. Aslinya teflon itu polimer ya. Lanjut ya. Kemudian ada perkumpulan atau Society of Plastic Industries Incorporation ya, itu memberi sistem nomor ya. Ada sistem seperti itu, siklus segitiga ya, ada nomor 1, 2, 3 dan sebagainya.
itu sudah standar. Nomor 1 itu untuk polietilen. Nomor 2 itu untuk HDPE dan sebagainya. Oke, dibuka di halaman berikutnya, ya. Jadi gambar segitiga tadi itu artinya bisa didaur ulang, ya, bisa diolah kembali. PET, polietilen tereptalat, itu direkomendasikan untuk produk makanan berupa minuman, air, deterjen, botol minyak, mainan, dan sebagainya. Ya. Kemudian nomor 2 itu HDPE, high density polyethylene, ya. Densitas tinggi dari polietilen. Itu untuk produk-produk itu. Kemudian untuk PVC, ya. PVC polyvinyl klorida itu untuk bungkus makanan dan sebagainya, ya. Kemudian LDPE itu low density polyethylene, itu untuk kantong plastik, ya. Kemudian untuk bungkus yang susut. Jadi saudara kalau lihat kemasan rokok itu kan dibungkus plastik yang rapi, ya. Nah, itu ceritanya plastiknya itu punya sifat khusus, jadi kalau kita panaskan sebentar dengan misalnya hair dryer, itu dia akan susut, jadi rapi. Ya, jadi ini ada rumus khusus ya cara buatnya, ya. Itu kadang-kadang dipegang oleh orang teknisi sendiri-sendiri, ya. Tapi yang saya sampaikan adalah bahwa kemasan dari rokok itu punya struktur yang berbeda dengan kemasan yang lain. Nomor 5 itu polipropilen, dan selanjutnya boleh dibaca. Kemudian PS itu polistiren, ya. Kemudian nomor 7, ya, untuk plastik campuran atau lapisan yang lain, ya, ini. Oke, silakan dibaca-baca, ya. Nanti dilanjutkan halaman berikutnya. Ya, oke, halaman, ya. Nah, ini menguji jenis plastik, ya. Ini diagram alirnya, ya. Uji, jadi plastik itu juga dites apakah dia itu kedap air atau tidak, ya. Nanti dibikin untuk kemasan makanan, nanti dia melempem atau tidak, ya. Dia tembus air atau tidak, ya. Itu tesnya ada alurnya seperti ini, ya. Oke, mungkin saudara besok perlu buka-buka di sini, tapi detailnya juga tidak saya sampaikan, ya. Cuma ini sedikit tentang salah satu teknik dari uji plastik kemasan, ya. Lanjut, ya. Kemudian, ya, ini lebih praktis yang lain, ya. Kalau tadi banyak bicara tentang produk-produk minyak, ya. Tentang selanjutnya halaman berikutnya. Oke, karbohidrat, ya. Jadi karbohidrat itu kelompoknya macam-macam, ya. Ada alose, ada abrose, ada glukose, ada manose, dan lain sebagainya, ya. Nah, saudara perhatikan bahwa struktur masing-masing senyawa tadi itu mirip, ya. Tetapi ada yang berbeda, yaitu posisi OH dan H yang terikat pada C, ya. Apakah dia itu di kanan atau di kiri, ya. Ternyata ketika kemudian dia berbeda posisinya, kemudian sifatnya berbeda, ya. Dan kalau saudara perhatikan bahwa strukturnya itu berbeda, ya. Masih ingat ya struktur tangan, ya, optis itu, ya. Tangan kita punya tangan kanan dan punya tangan kiri, ya. Kemudian struktur tangan kanan dan struktur tangan kiri ini mirip,
Ya, tetapi sama atau tidak? Tidak sama, ya. Kalau kita tangkupkan kanan dan kiri ini akan mirip, ya. Tetapi kalau kita buka, ya, ternyata bahwa tangan kanan tidak sama dengan tangan kiri. Namanya struktur optis, ya. Kalau kita punya tangan kanan yang sama dengan tangan kiri, tentu akan menakutkan karena tangan kanan kita adalah juga tangan yang kiri. Ya, tetapi kalau tangan kanan kita itu mirip dengan tangan yang kiri, cuman berbeda. Ya. Jadi sekali lagi tentang karbohidrat itu berbeda struktur hidrogen maupun OH yang terikat pada atom C dan sebagainya. Itu menjadi pembeda karbohidrat satu dengan yang lain. Lanjut. Kemudian polisakarida, ya. Polisakarida ini kita lihat di situ cincin strukturnya adalah tidak rantai tetapi struktur cincin, ya. Cincin satu ada yang segi 5, ada yang segi 6, ya. Kemudian dihubungkan oleh jembatan oksigen, ada sukrosa, ada laktosa, ada maltosa. Itu strukturnya berbeda satu dengan yang lain, tapi memang mirip. Ya. Lanjut. Nah, kemudian selulus, ya. Serat ini adalah ekstrak dari kayu, ya, yang diubah menjadi kertas pada pabrik ini, ya. Jadi kalau di Indonesia itu serat kayu, pulp paper itu, ya, kemudian dari hutan tanaman industri kemudian diolah pabrik kertas Ciwi dan sebagainya, ya, itu kemudian diolah menjadi kertas, ya. Cuman zaman sekarang ini kertas itu tidak laku, ya, karena kita masuk masa pandemi. Nah, yang namanya selulus itu serat yang tidak bisa dicerna meskipun oleh perut mamalia seperti sapi, ya. Jadi untuk bahan organik lain dengan asam dengan basa itu akan larut, tetapi serat itu tidak akan larut. Jadi kalau kita punya daun kemudian kita rendam dalam asam atau basa, nanti akan sisa berupa seratnya, ya. Serat yang digunakan kemudian bisa menjadi bahan baku pembuatan kertas dan sebagainya. Ya, lanjut. Kemudian fotosintesis, ya. Jadi dalam peristiwa fotosintesis itu dihasilkan gula, energinya lebih tinggi, ya, sakarin, ya, C6 selulus, glukosa C6H12O6, ya, plus O2 itu peristiwa sintesisnya menggunakan bahan baku CO2 maupun H2O di hijau daun. Jadi perlu CO2 yang diserap oleh tumbuhan, ya. Kemudian ada air yang berasal dari penyerapan akar dibawa oleh tanaman ke daun, ya. Kemudian proses sintesis, ya. Sedangkan proses metabolisme itu adalah proses baliknya, di mana gula C6H12O6 itu kemudian diolah kembali menjadi CO2 dengan H2O untuk menghasilkan energi. Lanjut. Oke, ya, ini tentang fotosintesis itu di skip aja. Kemudian lemak, ya. Jadi lemak itu punya struktur kepala dan ekor, ya.
Jadi molekul sabun itu kepalanya bersifat polar, ya, sedangkan ekornya itu bersifat non polar, ya. Air itu polar, ya, sedangkan minyak itu non polar. Sehingga di sini kita lihat di situ lemak itu ada bagian yang kepalanya akan ke arah dengan air, berikatan dengan air, dan ekornya itu tidak. Kemudian lemak itu dibedakan dalam kelompok, ya, yang namanya asam lemak jenuh atau tidak jenuh. Nah, jenuh itu seperti struktur yang di atas itu kita lihat rantainya lurus, ya. Kemudian untuk yang tidak jenuh itu seperti kita lihat strukturnya itu ada yang C, ikatan rangkap dan sebagainya. Ya, lanjut. Nah, ya. Kemudian tentang lemak, ya. Jadi lemak-lemak itu kita familiar dengan kolesterol, ya. Kemudian ada struktur steroid yang dasar, ya. Kemudian ada testosteron dan estradiol, ya. Jadi kolesterol itu sekarang menjadi masalah karena banyak menjadi sumber dari sakit-sakit seperti jantung dan sebagainya, ya, penyumbatan darah dan sebagainya, ya, stroke dan sebagainya, karena kemudian lemak itu tinggal di dalam otot-otot, dalam aliran darah, sehingga kemudian akan menghambat fungsi aliran darah, ya. Nah, tetapi biasanya ini dialami oleh orang yang punya bakat atau usianya sudah lanjut. Tetapi kalau dalam masa pertumbuhan seperti saudara sekarang ini, kolesterol ini tetap bermanfaat, ya, tetap berguna, ya, bahkan berguna untuk proses pertumbuhan kita. Cuman ketika kemudian umurnya itu menjadi semakin tua, dia tertimbun di dalam saluran darah dan sebagainya, itu menjadi produk kontraproduktif. Ya, lanjut. Ya, kemudian protein, ya. Jadi rantai polipeptida membentuk suatu struktur kerangka di dalam protein, ya. Kemudian nampak, ya. Ini saudara perhatikan gambarnya itu bergerak-gerak itu, ya. Jadi kita lihat ada hubungan antara ikatan C dengan C maupun C dengan N, ya. Jadi ini fleksibel untuk rantai hidrokarbon yang lazim, yang sederhana. Kemudian bahwa hal yang fleksibel ini di dalam suatu struktur kovalen tidak terjadi oleh adanya ikatan tekuk, ya. And the normal that jadi ini kita lihat strukturnya, kemudian strukturnya tidak fleksibel lagi, ya. Jadi gambar yang bergerak, ya, kita lihat di situ ini berotasi, ya.
Jadi dia tidak, harusnya dia kan berotasi secara fleksibel, tetapi kemudian dia tidak berotasi. Ini karena adanya struktur kovalen, ya, oleh adanya ikatan tekuk. Ya, sorry, ini saya kurang memahami apa ya maksud dari halaman ini ya, sorry. Oke, supaya saya tidak keliru, untuk diketahui saja. Oke, lanjutnya. Ya, kemudian di sini tentang nitrogen tanah ya. Jadi ini ada sebuah ilustrasi yang menunjukkan ya bahwa nitrogen yang diserap oleh tanaman ya itu mengalami sejumlah proses ya yang akhirnya proses yang melibatkan di luar tanah tetapi kemudian akan kembali ke tanah lagi. Nitrogen itu diperlukan oleh tanaman untuk untuk aktivitas kehidupannya, untuk kesuburannya, untuk kehidupannya. Dan ini kita lihat di situ ada beberapa siklus, ya, ada beberapa bagian dari siklus yang menunjukkan bahwa nitrogen itu di tanah kemudian bisa kemudian kembali ke tanah kembali untuk diserap oleh tanaman. Ya, lanjut. Kemudian ini tentang asam nukleat ya. Jadi kita bicara tentang kromosom ya. Kromosom itu merupakan terdiri dari molekul DNA ya. Kemudian ada perubahan sekuen di dalam molekul DNA itu akan menghasilkan mutasi ya. Ya, ini ada asam nukleat ya. AT kemudian GC ya, pasangannya adalah itu adalah adenin, kemudian T itu tiamin ya, kemudian C itu siklosin ya, kemudian G itu guanin. Ya. Ini saja adalah sebuah contoh dari senyawa hidrokarbon. Nah, biasanya di beberapa tempat itu senyawa organik itu ada bahasan khusus dengan kimia, biokimia dan sebagainya. Di UNS ini biokimia bagian dari kimia organik ya. Tapi mungkin di lain tempat biokimia itu terpisah dengan kimia organik. Ya, lanjut. Oke, ya. Lanjut. Saya kira sudah selesai nih. Ya, halaman terakhir ya. Oke, jadi demikian tadi bahan-bahan yang berkaitan dengan senyawa organik ya. Saudara bisa melihat bahwa senyawa organik ini meliputi banyak hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Nah, silakan dengan materi ini saya kira saya sudah bisa memberikan informasi yang lengkap ya tentang struktur, kemudian aplikasi, dan juga struktur dan sifat, dan kemudian aplikasi dari senyawa organik. Ya, ada yang bertanya? Ya. Helda, terima kasih ya sudah bantu presentasi ini ya. Oke. Ya, saya kira materi ini menjadi penutup materi kita ya tentang
kimia organik ya, menjadi penutup kita dalam kimia dasar ya. Dan kemudian jangan lupa minggu depan kita akan kuis dengan skop materi yang nanti akan saya sampaikan ya. Yang jelas itu kinetika akan saya pisahkan dengan termokimia ya. Cuman pasangannya nanti dengan hidrokarbon atau dengan organik atau dengan apa? Redox ya. Itu yang perlu saya pikirkan untuk saudara supaya tidak terlalu berat. Ya, itu. Oke ya. Saya kira kuliah presensinya jangan lupa, presensinya coba saya cek lagi ya. Ini Fari enggak ada nih. Fari Naswan Zuhdi. Zuhdi ada enggak nih? Fari enggak ada ya, Fari? Fari Naswan Zuhdi, oke. Ya, oke lah. Saya tunggu ya, sampai 9/4 kalau enggak salah. Oke, Fari. Oke. Ya, saya kira kuliah saya akhiri sampai di sini. Sekali lagi terima kasih untuk perhatian saudara. Ya, saya harap saudara juga bisa memperoleh nilai yang bagus untuk mata kuliah ini. Lebih dari itu, ini bisa bermanfaat bagi pengetahuan saudara dan juga untuk bermanfaat untuk masa depan saudara berikutnya. Demikian saya akhiri sampai di sini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih.